Kalau memang kita mau mulai bisnis ini dan kita yakin ini promising, kita harus all out. Kalau gue istilahnya tuh adalah full force and full heart. Kita nggak akan bisa full force kalau kita nggak full heart. Kita nggak akan bisa full heart kalau kita nggak full force. Jadi hati sama usaha tuh harus ngeblend, harus total. Ketika kita ngebangun bisnis, mulailah dengan hal yang paling dasar yang kita bisa. Mulailah jangan mimpinya langsung tiba-tiba. Mimpinya memang besar. Guresu pengen ada di mall, cabangnya ada di kota-kota besar. Pengen mimpinya ada, tapi nggak bisa yang ketika mimpi itu lu tidur, besoknya mimpi itu kejadian tanpa lu melakukan sesuatu. Nggak mungkin. Nggak akan mungkin. Mimpi itu bisa kejadian ketika lu bangun dari tidur lu dan lu kejar mimpi lu. Sedekah tuh berapa sih? Kalau orang kan sering bilang biar sedikit yang penting ikhlas. Betul. Yang jadi pertanyaannya, kalau ikhlas ngapain sedikit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang Mas Esa Mahendra. Halo Dre, halo Gif. Salam kenal. Ya, selamat datang di podcast FMM Makin Kenal. Waduh, ini makin kenal nggak nih? Makin kenal. Oh, makin Abis kenal. itu tukeran WA. Oh gitu. Get late sekali lu. Iya, keterusan. Jangan dong, nanti nyaman. Iya. Terus ngilang. Ya. Di ghosting. Aduh. Mas Esa pakai H nggak Mas? Esha atau Esa Mas? Namanya memang pakai H, tapi kalau dipanggil Esa aja. Jadi H-nya itu langsung Silent hanya. silent aja. Keren. Namanya udah Jaksel berarti. Waduh, apanya yang Jaksel? Gimana? Apa yang mau kita diskusikan hari ini? Nah, kalau sama Esa kita bingung mau diskusi apa. Banyak soalnya. Banyak ya? Guresu, terus penyelia halal, terus bukunya. Wow, banyak Mas banget. Esa aja maunya ditanya soal apa? Lah, kenapa jadi saya yang balik nanya? Jadi mungkin pertama kita mau bahas Guresu kayaknya Mas. Oke. Guresu kan restoran Jepang ya Mas ya? Restoran Jepang. Kenapa Mas restoran Jepang? Jadi buat yang teman-teman yang sedang menonton program Makin Kenal ini, jadi gue tuh bersama istri dan partner ngerintis restoran namanya Guresu. Guresu itu adalah restoran sushi yang sekarang outletnya ada di Kemang dan di Gandaria. Jadi ada 2. Nah, Guresu ini memang mostly fokus di Japanese cuisine, di sushi. Kami baru 2 tahun merintis, awalnya dari kontainer kecil dengan 4 karyawan di Bintaro. Jadi produk pandemi lah ini. Oh, itu gimana? Produk pandemi maksudnya? Produk pandemi munculnya pas pandemi. Munculnya pada saat pandemi. Orang tutup Mas pas nyebut. Jadi orang tutup, kami buka. Emang nekat. Hebat karena sih, memang hebat. niat awalnya waktu itu ya, selain karena memang ada kesempatan yang datang, faktor berikutnya adalah kan banyak yang jobless ya. Iya betul. Banyak yang lay off dari kerjaannya. Jadi semua karyawan kami tuh yang memang korban PHK. Oh. Jadi pada saat itu ya kita ada rezeki sedikit, ya udah yuk kita mulai ngerintis si bisnis ini. Partner yang dari support dari sisi kitchen, dari sisi produk, gue dan istri dari sisi operasional, business development, terus marketing. Jadinya ya kita ngeblend in di situ. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu mungkin bisa search di Instagram @guresu GURESUID. Oke. Jadi biar ngobrolnya nyambung nih kita nih. Iya, betul, karena nggak kebayang kan, karena memang belum terkenal amat. Iya, merendah. Gitu. Namanya masih kecil tempatnya kan. Kecil 2 tempat tapi sekarang. Iya, alhamdulillah. Kadang Allah jadi dikumpulin pusing juga. Ternyata kalau dikumpulin karyawannya lumayan ya bayarnya, gajinya. Tapi Mas Esha ini kan darahnya darah penyiar Mas ya. Dari Iya. suaranya, terus kan pengalamannya dulu sempat di mana-mana kan ya. Ya di banyak di radio dan TV sih. Nah emang itu broadcast. maksudnya bukan di dapur kan, apalagi dapur sushi gitu. Iya, iya. Jadi di mana belajarnya? Apa karena suka sushi terus nyari chef atau gimana? Oke, hal yang paling penting ketika kita mau punya bisnis F&B adalah nggak harus kita bisa masak. Oke. Nggak harus kita yang masak, nggak harus kita terjun ke kitchennya, karena namanya bisnis itu dalam konteks hal ini adalah F&B ya. F&B makanan itu adalah produknya sebenarnya. Oke. Di luar dari situ sebenarnya banyak hal lain yang kita pikirin sebagai sebuah entitas bisnis. Kecuali kalau memang yang punya bisnis, gue cuma pengen jualan di pinggir jalan. Kalau ada datang orang beli syukur, kalau enggak ya udah bengong gitu misalnya ya, main PUBG misalnya. Kayak gitu kan. Tapi enggak. Kalau waktu itu Guresu memang ada elemen-elemen lain yang memang kita yakin ini mau kita growth hacking lah, pengen kita kembangin karena kami percaya dengan produknya, kami percaya juga dengan entitas bisnisnya kita mau kemana. Karena waktu itu juga istri bilang, ini kita mau seserius apa ya?
Kalau memang kita mau mulai bisnis ini dan kita yakin ini promising, kita harus all out. Kalau gue istilahnya tuh adalah full force and full heart. Kita nggak akan bisa full force kalau kita nggak full heart. Kita nggak akan bisa full heart kalau kita nggak full force. Jadi hati sama usaha tuh harus ngeblend, harus total. Nggak bisa kalau nggak total cuma setengah-setengah, angot-angot gitu, nggak bisa. Jadinya waktu itu ngedesainnya si Guresu itu pun benar-benar dari embrio. Kami serius tuh waktu itu, walaupun mulainya dari kontainer kecil, dari packaging segala macam. Nah, hal-hal seperti itu tadi nggak ada hubungannya sama masak, nggak ada hubungannya sama bikin produk. Karena yang gua pikirin waktu itu mulai dari desain logonya kita harus beda waktu itu. Packagingnya benar-benar kita nggak bisa beli packaging yang ada di e-commerce yang banyak, yang coklat. Ya, karena tinggal ganti logo, tinggal ganti logo, tempel stiker, udah gitu logonya desainnya di Canva lagi kan, tinggal tempel. Nah itu yang dilakukan, bukannya salah ya, bisnis itu nggak salah untuk banyak orang yang jalanin. Kenapa gua nggak mau mengambil jalan seperti itu? Karena pada saat lagi pandemi banyak orang di layoff dan waktu itu gua sama istri ini banyak teman-teman followers yang ngirimin makanan di rumah. Mulai dari dimsum yang tinggal diangetin, mie ayam yang tinggal diseduh. Macam-macam deh tuh. Semuanya datang minta dipromoin dan rata-rata packagingnya sama. Beli yang instan yang udah jadi di e-commerce gitu, tinggal tempel stiker. Nah waktu itu gue ngeliat gimana caranya ketika Guresu mau muncul juga, karena waktu itu dagangnya juga online, dagangnya mau online juga karena nggak bisa dine in kan, pandemi kan nggak boleh orang PPKM. Gimana caranya tuh differentiate our product dengan yang lain? Gimana caranya orang mindsetnya nggak ngerasa kalau sushinya ini Guresu ini bukannya Esa atau Anka istri gue yang bikin. Gimana ya caranya? Oh kita kan tinggal di sosial media ya, berarti kita harus tahu nih habitual orang ketika dikirimin makanan apa yang dia lakukan. Keluarin handphone, instastory, foto apa gitu. Kalau berarti habitualnya seperti itu, berarti packagingnya harus bagus. Nggak bisa yang sembarangan. Keren. Gitu. Karena itu untuk ngebedain dan supaya orang nggak nyangka kalau kita mulainya di kontainer kecil petakan. Biar orang dapetin, kayaknya ini makanan dari mall nih. Gitu. Jadi bener-bener packaging sampai logo dan lain-lain sampai entitasnya breakdown DNA bisnisnya tuh dibikin similar dengan istri gua waktu itu. Jadi apa yang mau ditargetin, apa yang orang dapetin itu emang sampai kita hire profesional studio untuk ngedevelop logo sampai ke packagingnya berdasarkan hasil brainstorm kami waktu itu. Jadi benar-benar seserius itu karena mimpinya udah di besar si Guresunya, tapi mulainya dari yang kecil. Oke. Ini tuh menariknya gini loh Mas. Ini kan startnya pas pandemi ya. Maksudnya untuk full force itu kan berarti full budget juga ya. Kantong digerogoh tuh sedalam-dalamnya tuh. Dalam-dalamnya. Gak takut. Apalagi pas pandemi, maksudnya ya takut pastinya ngeluarin duit banyak gede buat. Udah pasti deh. Kalau ngomongin masalah takut, udah pasti takut. Nggak ada orang yang mau bisnis di tengah kondisi lagi pandemi. Udah gitu, gue hidupnya freelance. Bergantung dengan ya udah apa ada klien apa enggak ya kan. Kalian pasti juga bergantung dengan seperti itu, paham kan kondisinya. Tapi kalau saya bergantung sama Allah. Oh iya tapi kan turunnya kan ke klien. Rezekinya. Klien Allah lewat klien. Nggak mungkin tiba-tiba turun dari langit kan. Pasti lewat klien. Mau kayak FMM gitu kan misalnya. Ya kayak gitu kondisinya. Terus juga udah ada anak, ada angsuran rumah segala macam dan biaya-biaya pengeluaran lainnya yang itu membuat rasa takut itu muncul, anxiety, rasa kekhawatiran kita untuk memulai bisnis. Tapi memang ya itulah bisnis ya. Kita tuh ada some point yang memang ada intuition yang menggiring kita untuk ini kayaknya jawaban dari apa yang gue inginkan dari dulu. Dulu kan gue pengen banget punya usaha, pengen jadi pengusaha, tapi gue nggak tahu caranya. Gue bingung gimana caranya karena industri gue, pekerjaan gue, pengalaman gue di dunia kreatif broadcast. Tapi gue cita-cita gue pengen jadi pengusaha F&B, nggak match, nggak nyambung. Gimana jalannya? Jadi ada gap di situ yang gue juga nggak bisa define. Gimana caranya gue bisa masuk ke titik itu? Nggak tahu caranya. Dan ada opportunity itu datang. Kayaknya ini jawaban dari doa gue yang dulu-dulu deh. Kayaknya Allah nunjukin kalau misalnya ini saatnya ambil atau tidak, keputusannya ada di lo. Kalau diambil, pusing udah pasti, stres udah pasti, takut rugi udah jelas. Tapi kayaknya ketakutan itu hilang kalau memang kita udah yakin dengan jalan yang kita pilih dan lillahi ta'ala aja udah bismillah deh, Allah pasti kasih jalan. Ternyata
ketika jalan waktu itu kita nggak yang cuman pasrah dagang, kalau ada datang syukur, nggak ada datangnya udah, tetap melakukan apa yang kita lakukan. Ikhtiar dan tawakalnya juga jalan waktu itu. Jadi packaging udah jadi, ada modal juga iya udah deh kita sisihin dari penghasilan kita, disisihin untuk dimulai itu budgeting apa aja capitalnya, opexnya, capexnya dimulai di breakdown untuk bisa jualan. Habis kan nggak ada duit lagi, marketingnya gimana ya? Oh yaudah deh kita punya social media followers, kita maksimalin deh, kita kirim-kirim ke teman-teman influencer yang emang deket. Jadinya kita cuma modal ongkos buat ya ojek online aja untuk kirimin. Yang kira-kira kalau dikirimin foto pasti dia ya. Iya, kalau misalnya ada rasa nggak enak lah ya gitu kalau dikirimin gitu, paling nggak kan ada ngerasa itu kan. Ya kita manfaatkan perasaan-perasaan seperti itu. Betul. Nah akhirnya ya udah waktu itu kita kami kirimin ke banyak teman-teman dan mereka semua kaget juga karena mereka nggak nyangka. Yang pada saat itu di awal gue udah pikirin kalau ini pasti cewek-cewek pasti akan bilang packagingnya gemes banget, itu keluar semua. Wah, kotak begitu slider. Packaging udah dibuka, langsung mereka videoin, mereka foto, mereka review sambil divideoin gitu. Udah boom. Dan jadi, itu tanpa diminta tuh yang tanpa diminta. Kita nggak minta tolong promoin ya, enggak. Gue mau ngirimin makanan. Hebat sih. Selesai. Karena kalau biasanya kalau teman-teman dipaksa ya untuk tolong promoin segala macam, mereka juga agak-agak ya jadi setengah hati ya, gitu. Itu. Akan lebih enak kan ketika kita promoin sesuatu yang emang kita suka dari dalam hati kita. Betul. Jadi nggak cuman foto abis itu udah, mungkin bisa berkali-kali posting dan mungkin bisa jadi repeat customer juga dia untuk order dan itu yang kejadian. Dengan tengah kondisi waktu itu nyari stok salmon susah karena pandemi. Jadi kita sistem pakai PO waktu itu sampai 3 minggu orang untuk dapetin slot untuk mesen di Guresu untuk online. Jadi mereka ada yang mesen outletnya di Bintaro. Yang dari Bekasi sampai bela-belain bayar ojek online. Kalau ongkosnya itu bisa dapat 2 atau 3 produknya. Karena itu ya. Tapi sesuka itu orang berarti Mas ya. Nah, konteks suka adalah ketika makanan itu masuk ke dalam mulut. Betul. Nah, orang kita itu selalu ketika ada sesuatu yang hype, mereka FOMO, fear of missing out. Wah, iya. Saya juga. Iya kan, ngerasain betul, kan betul. Ketika orang semua apaan nih, cobain deh. Harus pesen. Iya, gue juga harus pesen nih. Orang kok kayaknya nge-review ini banyak banget. Itu yang dimanfaatin di dunia sekarang media sosial. Hal tersebut yang memang kami di internal udah notice hal tersebut. Makanya untuk bagaimana cara memaksimalkan media sosial ya dengan cara seperti itu. Zero budget untuk ngebayar tuh nggak ada. Sampai detik ini kita nggak pernah bayar KOL, influencer tuh nggak pernah. Sampai detik ini. Nanti kalau kita kesini dibayar ya Mas? Dibayar ya. Nanti ambil dari ini budget ini aja. Tapi kenapa namanya Guresu Mas? Guresu tuh istri yang nyari gift. Jadi artinya itu rahmat. Jadi ceritanya nih bingung kan kita gitu ya. Ada bisnis nih kita mau jalanin. Apa yang harus kita lakukan ya, Mbak? Istri gue manggil gue Baba kan. Apa yang kita harus lakukan ya, Mbak? Jalan-jalan dulu aja. Sudirman kan kosong tuh, kita jalan-jalan aja dulu, naik mobil, jalan keliling. Apa yang harus dilakukan ya? Cari nama dulu deh yang paling mulai. Jadi gitu, maksud gue ikhtiar dan tawakal itu adalah kita melakukan apa yang ada di depan mata kita dulu, yang bisa kita lakukan pada saat ilmu itu belum nyampe. Gimana caranya bangun bisnis? Betul. Yang pasti butuh nama ya. Oke, dari butuh nama apa? Butuh logo butuh apa? Butuh packaging. Yang kayak gitu-gitu aja. Cari nama deh. Nyari apa ya artinya? Akhirnya ketemu kata namanya Guresu. Guresu itu kata serapan bahasa Jepang. Orang Jepang nggak bisa ngomong bahasa Inggris grace. Jadi itu grace, Grace, Grace rahmat. Orang Jepang nggak bisa ngomong grace, pasti jadi grace tuh. Gitu ceritanya. Karena pada saat itu memang istri gue pengen ya makanan ini menjadi penyebar rahmat buat orang-orang yang makan. Alhamdulillah deh sekarang. Terutama rahmat buat ini ya Mas Asya dan istri ya. Oh tentunya ya. Apa yang Anda beli itu membuat saya makin kaya. Canda ya. Tapi itu Mas. Gimana Andre? Mau nanya apa Andre? Lupa tiba-tiba. Ngebleng. Lapar ya Mas. Oh, lapar. Bawa Guresu kan? Wah tahu gitu bawa deh. Maksudnya produk makanan Jepang itu kan terkenal dengan mirin, alkohol gitu. Yeah. Nah kalau misalnya awal
apa ya? Kalau Gureso sendiri pada saat awal-awal itu sudah memikirkan halal gitu. Enggak, di awal emang bukannya nggak mikirin karena nggak tahu. Nggak tahu. Karena ilmu itu belum nyampe. Jadi kalau ada mirin nggak sengaja dulu ya. Nggak sengaja ya. Jadi mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Itu benar-benar nggak sengaja. Itu faktor hilaf ya. Jadi ya itu karena ketidaktahuan ya. Karena ketidaktahuan. Jadi karena memang yang fokus produk itu adalah di partner gue dan kami fokus di lain. Tiba-tiba kesentil pertanyaan itu dari followersnya Gureso nanya pakai mirin nggak? Terus istri gue nanya, ada yang nanya pakai mirin apa nggak? Mirin apaan? Waktu itu mirin apa? Ada tahu? Takutnya tipe micin nih. Iya micin, mirin, kirin tahu ada produk Jepang namanya mereknya kirin. Apa ini nyari? Oh ternyata ini sake manis ya. Akhirnya mulai kita ya udah deh coba kita cek ke anak-anak di kitchen. Kita pakai mirin. Pakai Pak. Kok nyantai banget jawabnya. Pakai Pak. Hah? Dan ternyata ya mereka juga iya karena mereka di kitchen dan biasanya memang sushi itu pakai mirin. Jadi mereka menurut mereka itu adalah membuat satu hal yang biasa dan mereka ketidaktahuan mereka adalah ya segala sesuatu kan mirin nggak bikin mabok. Kan intinya kan itu ya paradigmanya walaupun sebenarnya salah ya keliru. Mereka berpikir ya kan nggak mabok Pak gitu. Ya memang nggak mabok tapi ternyata ini nggak bisa nih. Nah proses di situ mulai belajar deh kami nyari tahu mirin itu apa terus gimana caranya karena untuk mengganti mirin itu nggak ada itu juga prosesnya kan harus riset ya. Betul. Gitu kita berhubungan sama resep. Mirin itu tugasnya apa nih edukasi sedikit. Mirin itu tugasnya si sake manis itu membuat nasi lebih tahan lama. Sushi itu jadi semenjak kalau kita masak nasi nih di rice cooker masak cek selesai itu nggak kayak nasi padang langsung ditumplekin begitu selesai enggak. Nasi itu harus dikeluarin ditaruh di wadah. Nah didinginin ibaratnya ya sambil dicampur dengan dimarinasi dengan mirin baru tuh. Nah kalau udah kena mirin itu dia membantu untuk membunuh bakteri. Jadi daya tahan nasi yang harusnya 1 hari langsung basi ini bisa tahan sampai 2-3 hari. Dan dia ngasih flavor yang paling utama. Karena kan masakan Jepang itu kan beda kayak kita yang full of rempah dan rasa ya. Jepang tuh dia punya rasa tuh benar-benar sederhana. Tipis-tipis ya. Tipis-tipis aja gitu. Kalau misalnya kita mau beli green tea kan kalau di sini yang botolan manis ya. Kalau di sana mah kayak hambar. Apa sih manis enggak, hambar enggak, mau kemana sih arahnya? Kayak gitu rasanya. Nah Jepang tuh kayak gitu. Jadi simple banget ya punya rasa. Asin-asin, umami-umami. Selesai. Nah mirin itu tugasnya kayak gitu ngasih flavor di nasinya. Terus juga ternyata di soyu juga ada mirin. Soyu kecap asin. Kecap asin yang buat cocolannya. Oh ternyata di situ ada mirin. Jadi bukan di bahan utamanya kan yang tadi gue bilang. Emang haram dari mananya ya? Kan cuma ikan sama nasi. Mabokin juga enggak. Mabuk juga enggak. Emang kita pernah makan sushi yang mabuk? Ada juga kembung kekenyangan gitu kan. Gimana caranya mabuk gitu kan? Ikan pula segala sesuatu yang di dalam laut kan halal hukumnya. Betul. Apalagi ternyata gulik-gulik ternyata ada mirin. Nah, proses perjalanannya itu akhirnya dari kami kasih pilihan juga waktu itu. Nah ini belajar ngajinya panjang nih. Dari bisnis juga belajar ngaji akhirnya. Mulai deh tuh. Oh ya udah kita coba untuk nggak pakai mirin. Jadi orang ada pilihan pakai mirin apa enggak. Ternyata nggak bisa juga. Karena kan nggak bisa kecampur. Nggak bisa kecampur kan. Nah itu kan kecampur. Jadi mohon maaf sekali lagi untuk kedua ya. Jadi ada pilihan mau pakai mirin apa enggak. Nah di situ prosesnya akhirnya di tahun 2000 kami rintis 3 Januari 2021 di akhir 2021 meeting lah bertiga. Partner gue nanya, nih bro mau kita kayak gimana nih planning tahun depan? Mimpinya pengen ekspansi pasti, tapi yang berikutnya gue pengen Gureso halal. Gitu. Susah lah dia nih nunduk dia. Gimana caranya? Karena dia yang urusan produk kan nge-develop resep. Tapi partnernya muslim juga mas? Muslim juga. Tapi ya apa ya level muslim kan beda-beda ya. Tingkat ketebalan iman, ilmu dan lain-lain kan beda-beda manusia gitu. Walaupun ya ditanya Islam ya Islam gitu. Sholat ya sholat, puasa ya puasa, tapi intensitasnya ya belum tahu kan. Kita kan nggak tahu masing-masing orang. Ya gitu. Tujuannya itu kenapa bro kita harus halal? Banyak faktor. Yang pertama adalah ya ini kan kita udah keluarga ya, terus juga pengennya nyari rezeki, pengen berbisnisnya yang berkah. Apalagi namanya rahmat. Jadi kayak bertolak belakang sekali namanya rahmat tapi pakai mirin gitu kan. Bertolak belakang sekali maunya rahmat tapi kok jadi haram gitu. Itu yang namanya rahmat, kamu tidak boleh berbuat haram. Rahmat.
Ingat istri di rumah menunggumu. Pulang Rahmat. Kenapa jadi Rahmat dipanggil? Ya, anyway, meetingnya waktu itu kayak gitu. Mau ngapain ya? Oke, gue maunya halal. Kenapa halal, bro? Pertama ya kita udah berkeluarga. Pengennya nyari rezekinya juga yang berkah lah. Ini menjadi ganjel di gua karena juga mulai banyak orang yang nanyain, banyak orang yang mengkritisi, dan di guanya juga kayaknya nggak nyaman kalau hal tersebut kita jalan terus. Terus yang berikutnya, market halal di Indonesia itu besar, bro. Besar. Kita tuh nomor 1 populasi muslim terbesar di dunia, tapi urusan makanan untuk produk halal kita tuh nggak unggulan di sini. Yang apa ya, ironis tuh gitu. Populasi muslim kita besar, tapi rata-rata produk makanan yang halal itu nomor 1-nya di dunia tuh Brazil. Betul. Nah kan kocak. Wisata halal juga kita kalah. Iya, kalah. Jadinya sedangkan marketnya besar banget gitu, dan gue bilang percaya deh sama gue, ini kalau Guresu kita halal, positioning kita akan very clear kalau ini kita market akan sesuai dengan market muslim yang besar. Jadi dari sisi berkahnya mau nyarinya dapat, dari sisi bisnisnya juga nggak ketinggalan, karena kan kita bisnis kan, ini tetap nyari cuan, tetap nyari duit, tapi gimana caranya itu bisa tetap kawin. Akhirnya oke deh. Kalau gitu, jadi nanti kalau misalnya kita mau buka cabang nih, waktu itu tujuannya udah ke Kemang, waktu itu buka di Kemang, langsung bisa nggak langsung menunya semuanya halal? Oke, diusahain. Jadinya prosesnya waktu itu kayak gitu. Ketika lagi ngedevelop menu, karena menunya itu ada sekitar 60-an kan, di luar yang menu omakase, menu ala carte-nya ada 60-an, itu semuanya bahannya udah langsung pakai bahan-bahan yang udah halal. Ketika proses menuju halal itu berhenti jualan apa masih jualan yang haram? Mirin udah di stop. Oke. Mirin udah di stop. Tenang berarti. Tenang dong, jangan langsung mendiskreditkan bisnis saya dong, Pak. Udah, si Mirin itu udah nggak dipakai waktu itu. Untuk yang di Kemang juga dari awal kita udah pakai bahan-bahannya udah yang halal. Tapi memang kepengetahuan untuk nyampe ke halal secara apa ya? Kalau di kita kan harus ada sertifikasinya ya, sertifikasi halal. Itu pun juga nggak tahu gimana caranya. Yang jelas ya udah kita edukasi aja dulu ke para customer kalau outlet kami ini udah halal, tapi memang lagi proses untuk mensertifikasi. Nah, proses sertifikasinya juga panjang, sampai sekarang juga masih berjalan nih. Karena nggak mudah ternyata. Prosesnya mulai dari gimana caranya tadi, seperti yang off air tadi gue ceritain, gimana ya caranya untuk restoran mensertifikasi halal, nyari di Google, terus ternyata stuck di kata penyelia halal. Apalagi ini penyelia halal, panjang banget. Oh, penyelia halal ternyata profesi. Oh, ternyata ada pelatihannya. Oh, pelatihannya bayar. Oh, budget lagi. Budget lagi. Oh, waktu lagi. Ya udah, waktu itu ya udah deh, kita sparein budget dari operasional untuk gua training sebagai penyelia halal. Jadi trainingnya waktu itu online seminggu bareng tuh sama karyawan-karyawan pabrik. Oh, itu Mas Esa sendiri yang akhirnya mendaftar penyelia halal. Mendaftar karena gue tipe yang ketika gue ngecemplung dalam satu industri, dan industri ini adalah yang memang gue jalanin sendiri, penting untuk gue untuk tahu sampai level paling mana dia informasi atau ilmunya ini ada. Karena gue tipenya kayak gitu, ada hal apa gue lebih cari ilmunya dulu deh yang gue cari. Nah itu kayak gitu, training seminggu sampai ada ujiannya, sampai ada ujian yang langsung dari BNSP tuh untuk sertifikasi profesi. Gue ikutin juga waktu itu sampai lulus. Jadi, berapa lama tuh Mas sampai lulus Mas? Kurang lebih sebulan sampai sertifikasinya keluar. Jadi training seminggu, nunggu untuk ujiannya seminggu, terus ujiannya sekali. Waktu itu sampai suruh taruh kamera tuh, karena online kan ujiannya dari orang MUI-nya sendiri yang interview. Taruh kamera di laptop sama kamera di sini untuk ngawasin kalau nggak ada orang yang ngebisikin ujian segala macam kayak gitu, sedetail itu. Ditanyain segala dari proses pemilihan bahan harus kayak gimana, terus produksinya gimana, penyucian alat segala macam sampai penyajian. Contoh sederhananya gini, boleh nggak Pak Esa kalau misalnya ada customer yang bawa makanan dari luar ke restoran Bapak, kayak gitu? Nggak boleh Bu. Kenapa? Nah di situ dijelasin tuh, kalau bawa makanan itu bukan karena kita pelit ya pengen ngelakuin dagangan sendiri, itu iya, tapi takutnya makanan tersebut teridentifikasi non halal. Kita kan nggak bisa bedain kan apakah kehalalannya atau apa. Jadi ngejagain sistem. Jadi sistem sertifikasi halal tuh di Indonesia ketat luar biasa. Dan itu produk yang udah jadi nih, yang udah dijual, yang ada di buku menu, itu diawasin setiap berapa lama Mas? Maksudnya apakah, kan bisa aja ada orang yang jahil gitu ya, yang aduh gue capek bikin pengganti mirin, gue pakai mirin lagi, yang penting udah dapat sertifikasi. Oh nggak bisa, karena kan kita ngawasinnya dari awal. Jadi setiap karyawan tuh ada pelatihannya lagi. Jadi ketika gue dulu jadi penyelia halal,
gue ngumpulin semua karyawan tuh, yuk datang, gue kasih training tentang standar jaminan produk halal yang mau kita jalanin. Oh keren sekali. SOP-nya kita mau jalanin ini nih, halal itu apa. Jadi mereka udah nggak mikir lagi mirin itu halal apa haram tuh, ya udah karena udah di training mereka. Dan ada minimalnya paling nggak 1 tahun 1 kali. Tapi lu tuh nggak ngerasa diribetin gitu Mas ya? Maksudnya, duh gue kan mau nyari cuan, terus kan sebetulnya itu urusan personal, halal haram itu kenapa gue yang ngurusin gitu? Pernah nggak sih mikir itu? Dipikirin iya sih, iya ya, mikirin pasti kayak aduh ribet banget ya. Cuman ketika kita ingin sesuatu, kalau gue ya, ketika gue pengen sesuatu dan hal tersebut memang baik untuk gue dan baik untuk orang lain, walaupun pusing ya akan gue jalanin aja sih, karena menurut gue toh itu juga untuk hal yang baik. Kecuali bukan untuk hal-hal yang mudorot gitu, untuk hal-hal yang nggak baik, ya ngapain juga gue lakuin. Kalau ini halnya untuk baik, pusing di gue ya udahlah. Karena gue percaya ketika kita menginginkan sesuatu, ketika kita mengejar sesuatu apa yang kita inginkan, level paling utama, paling pertama yang akan lu laluin adalah pusing. Pusing itu pasti. Lu mau jadi apa deh? Dre, lu mau jadi apa? Lu pengen jadi aktor misalnya. Lu pengen jadi aktor. Lu pusing gak? Pusing karena lu harus acting. Lu pusing gak karena lu harus ngafalin skrip? Pusing. Tapi itu yang harus dilaluin kan. Ketika memang tujuannya untuk acting misalnya, ya udah, pusing-pusingnya itu kan yang bikin naik level nantinya. Ketika lu udah tahu, lu udah berhasil menguasai satu posisi atau satu mimpian lu yang memang lu sudah cita-citakan, ya itu kan kesampaian. Tapi level pusing stresnya itu harus lu laluin. Dan gue seperti itu memang mode-nya. Pusing, stres, ini pasti akan lewat. Fa innamal usri usra, innamal usri usra gitu. Itu keren tuh Mas. Paling suka saya itu bersama kesulitan. Jadi Tuhan ngomongnya bukan setelah ya. Iya, bersama kesulitan pasti. Pasti. Saya kalau berantem sama istri gitu. Oh gitu. Bersama kesulitan ada kemudahan. Kok nggak bisa habis susahnya. Kok nggak mudah-mudah? Kok nggak mudah-mudah nih? Sulit terus. Ya kan, namanya juga nikah. Ibadah seumur hidup ya. Ibadah sampai cerai sih. Cobaannya. Iya, seumur hidup. Iya. Jangan pengennya seumur hidup. Targetnya seumur hidup. Iya kan. Dre, jangan cengir aja Dre. Kesindir ngomongin pernikahan. Oh gitu, kesindir. Tapi nyaman kan rumah tangga kan? Alhamdulillah. Itu progres dari kios kecil terus ke cabang pertama, cabang kedua itu cepet dong Mas ya kan, pandemi 2020 buka di kontainer kecil di Bintaro itu 3 Januari 2021. Maret tanggal 27, 2 minggu sebelum Ramadan 2022 itu buka di Gandaria. Jadi outlet yang di Bintaro dipindahin ke daerah Gandaria, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, belum masuk Gandaria sih sebenarnya itu. Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan dekat Radio Dalam Jakarta. Terus di 25 Juni Kemang buka. Jadi kenapa Kemang bukanya terlambat? Karena Kemang itu harus proses renovasi lebih panjang dia untuk ngebenerin segala macam tempat dan infrastruktur yang ada tuh, panjang dia prosesnya. Tapi ini bisnis pertama bukan sih Mas Guresu nih? Kalau bisnis yang seniat ini makanan, iya. Pertama. Dan langsung booming ya, langsung sukses ya. Iya, itu udah kuasanya Allah ya. Karena kalau di gua sampai detik ini nih sampai ditanyain kok bisa sih? Nggak tahu, gue juga nggak tahu jawabannya. Karena yang gua lakukan ketika gua mulai bisnis ya, gua melangkah 1 langkah ke depan apa yang bisa gua lakukan sebaik-baiknya. Udah, selebihnya udah urusan Allah deh. Betul. Mau kasihnya gimana, kayak gimana. Tiba-tiba karyawan ada yang nipu, kejadian misalnya. Udah milih karyawan, wah pinter nih orang, yang ternyata nipu, bawa duit lari duit puluhan juta. Ya udah, ongkos belajar gitu. Oh, ini Allah ngingetin aja udah. Iya betul. Tadi bagus Mas, yang kita lakuin yang kelihatan aja. Yeah. Kalau kita mikir, saya kalau lari pagi, saya gede-gede gini kan lari pagi, mikir, harus lari 5 km, capek. Tapi kalau udah selangkah lagi masih kuat, jalan terus gitu jadinya. Iya. Karena gini, kalau lu nungguin motivasi untuk menjalankan sesuatu, motivasi itu kan naik turun. Betul. Ya. Hari ini lu bisa termotivasi untuk melakukan sesuatu apa yang lu kejar, pengen lu mimpi, lu pengen apa. Tapi besok tiba-tiba motivasi itu drop. Yeah. And what happens? Lu gak akan ngelakuin dan untuk ngejar mimpi lu kan. Dan itu yang terjadi sama kita, itu yang terjadi sama hampir semua umat manusia. Gak bisa namanya lu bergantung sama motivasi. You cannot deserve, lu gak bisa bergantung dengan sesuatu yang emang sifatnya naik turun. Motivasi itu naik turun. Apa yang mengikat lu untuk supaya termotivasi adalah komitmen. Betul. Dedikasi lu, disiplin, itu yang lu jaga. Nah, gua gitu tuh. Ketika
Aduh, ada masalah apa? Gures itu tuh kayak gitu tuh. Itu kalau ngeliat orang dateng ya, apa yang di depan mata kita kan, wah bisnisnya berkembang cepat apa. Dia nggak tahu di belakangnya gue jumpalitan berdarah-darah, banyak masalah. Ada aja masalah. Masalah yang kecil sampai masalah yang besar. Masalah yang tadinya udah tenang tiba-tiba muncul lagi. Nggak selesai-selesai satu hari. Jadi setiap itu gue bangun masalah apa lagi yang akan gue selesaikan. Itu selalu kayak gitu. Ada chat apa lagi dari karyawan yang akan masuk, Pak, Assalamualaikum, Saya izin. apalagi nih gitu. Saya sering tuh begitu. Ya kan? Izin. Izin. Ya kayak gitu. Jadi yang bisa membuat kita untuk selalu termotivasi walaupun kita sedang tidak dalam kondisi termotivasi untuk memulai sesuatu ya komitmen. Kayak tadi mau mulai lari, mager banget lagi nih lari, cicil deh, ganti bajunya dulu. Jadi nggak jadi tuh tidur. Nggak jadi tidur kan? Iya. Udah duduk dulu deh, terus pakai sepatunya dulu deh, pakai sepatu, berdiri dulu, pemanasan dulu deh, Masa udah pemanasan kita tidur lagi kan nggak lucu. Betul. Jalan dulu deh, jalan. Nah kayak gitu-gitu sama. Ketika kita ngebangun bisnis, mulailah dengan hal yang paling dasar yang kita bisa. Mulailah jangan mimpinya langsung tiba-tiba. Mimpinya memang besar. Guresu pengen ada di mall, cabangnya ada di kota-kota besar. Pengen mimpinya ada, tapi nggak bisa yang ketika mimpi itu lu tidur, besoknya mimpi itu kejadian tanpa lu melakukan sesuatu. Nggak mungkin. Nggak akan mungkin. Mimpi itu bisa kejadian ketika lu bangun dari tidur lu dan lu kejar mimpi lu. Nggak bisa kalau lu cuman nungguin gitu Allah ngebantuin kita. Sulit, bro. Iya. Nggak bisa, bro. Mas Isaac tadi kan cerita tentang Mirin sedikit tadi di belakang. Nah, kan itu ada butuh proses untuk menyesuaikan menu dan segala macam resepnya. Nah, apa ya? Pengganti Mirin itu apa sih maksudnya? Oke. Sampai akhirnya bisa rasanya tetap sama mungkin atau nggak berbeda atau gimana? Jadi kita ngomongin masalah resep ya. Jadi ada item-item yang memang diganti. Gini, orang kan pasti paradigma sederhananya kan begini. Kan tinggal ganti aja Mirinnya. Oke. Selesai. Ya kan? Kenapa nggak diganti? Ada kok yang halal. Memang ada yang halal, memang. Tapi itu berhubungan sama resep. Contoh, ada produk si Mirin itu let's say mereknya A. Terus tiba-tiba ada kalau di standar kita halal tuh yang berhubungan dengan alkohol kita nggak bisa kasih nama. Jadi Mirin tuh kalau sekarang di sini namanya saus manis. Saus manis. Karena Mirin nggak bisa dipakai jadi Mirin halal gitu, nggak bisa. Kan kalau sekarang ada tuh soju halal gitu, nggak bisa itu, nggak bisa. Pakai nama yang haram itu tetap haram. Tetap haram karena nggak toyib. Iya. Karena halalan toyiban. Toyib itu mengikat yang halal, halal mengikat yang toyib. Berat. Gitu. Jadi, nah pakai saus manis nih. Misalnya tadi takarannya si Mirin tersebut kita cuma butuh pakai 1 sendok teh. Let's say, ya udah merek yang halal kita pakein 1 sendok teh. Truk, bikin, dimakan rasanya berubah. Itu masalahnya. Jadi ketika kita ngomongin resep nggak bisa tinggal ganti, bro. Takarannya sama, rasanya beda. Udah gitu, itu baru ngomongin dari masalah resep. Ngomongin dari harga, HPP, harga pokok penjualan kalau kita bisnis. Modal untuk jadiin satu sushi itu let's say ketika pakai Mirin karena lebih murah, let's say harganya 30.000. Nah sekarang produk-produk yang halal karena mereka ngedevelop produk halal itu ada budget yang lebih, harganya naik. Lebih mahal, 40.000 misalnya. Jadi ketika itu akan ngeberantakin HPP juga, sedangkan harga jualnya sekian, kita nggak bisa nih naikin komplain dari customer. Jadi itu kayak kesinambungan semuanya. Jadi kita nggak bisa main asal ganti berubah gitu karena butuh proses. Jadi akhirnya ketika mau ganti Mirin, kita harus ngeriset ulang lagi apa ya yang bisa mengganti yang rasanya bisa nyamain. Oh berarti harus ada satu elemen lagi yang misalnya gini contohnya, Mirin itu efek hasil di lidah apa? Manis, asam, pahit apa? Nah itu harus diukur. Oke, untuk ngeganti rasanya ini harus pakai apa lagi ya? Ditambahin lagi, cobain lagi. Belum, ulang lagi, cobain lagi. Oke masuk nih, di lock langsung resepnya. Takarannya segini, gramasi istilahnya kalau di restoran. Jadi semuanya udah resep itu sudah digramasi, jadi nggak akan lari-lari lagi tuh entar rasanya. Kenapa masalah rasa itu amat sangat krusial? Bayangin kita datang ke restoran A yang kita sudah terbiasa makan, tahu-tahu rasanya berubah, mau balik lagi nggak? Enggak. Itu. Iya. Ketika orang nggak mau balik lagi, bisnisnya udah kacau. Iya betul sih. Bangkrut. Berarti emang ini ya konsepnya Gures itu emang tumbuh ya. Iya dong. Makanya kayak judul buku lo ya. Bertumbuh bermimpi. Karena memang Kenapa bentar bertumbuh kenapa gak bermimpi bertumbuh?
Karena kita untuk bisa bermimpi kita harus bertumbuh. Wis. Nggak bisa lu gini. Ini gue jelasin konsep bertumbuh bermimpi ya. Bertumbuh bermimpi tuh kita semua orang pasti punya mimpi kan. Kita mau mencapai sesuatu. Kita punya mimpi yang emang dari dulu kita yakinin ini adalah jalan hidup kita sebagai sebuah entitas makhluk hidup manusia dalam hal ini. Kita punya mimpi A, kita punya mimpi B. Gimana cara mencapai mimpi A ya? Satu-satunya jalan adalah bertumbuh. Bertumbuh tuh ngapain sih? Ibaratnya nih, kita nih tunas ada di dalam tanah. Kerjanya tunas ngapain? Tumbuh kan? Tumbuh aja. Antara dia ke bawah nanamin akar, atau dia ke atas untuk batang segala macam. Dan dia harus nge-breakdown yang namanya tanah. Tanah itu kan padat, bro. Itu kan masalah. Iya. Itu kan kesulitan. Bagaimana tunas yang kecil itu masuk di dalam tanah, dia untuk tumbuh, dia harus nekan ke bawah untuk bisa ngakar supaya dia tetap tegak. Dia harus tumbuh ke atas untuk bisa ketemu dengan matahari. Jadi prosesnya itu adalah masalah tuh tanah. Tantangan. Nah, untuk kita bisa menggapai mimpi, bertumbuh itu adalah proses ketika kita dealing with problems. Kita berhadapan dengan rasa stres, anxiety, segala masalah hidup, masalah keluarga, pekerjaan, segala macam. 360 lah, ngehajar kita dari segala situasi dan kondisi. Itu tuh yang gua maksud dengan bertumbuh. Tapi kita tahu tujuannya mau kemana. Tapi lu gak bisa dapetin mimpi itu lu secara cuma-cuma. Gak ada, there is no free lunch untuk hidup. Gak ada. Jadi lu harus capai mimpi itu dengan cara apa? Bertumbuh. Gimana caranya bertumbuh? Hadapin masalah yang ada di depan mata lu satu persatu. Itu konsepnya bertumbuh bermimpi. Keren bro. Dan itu ya, maksudnya lu tumbuh itu mimpi lu juga ikut tumbuh. Ikut tumbuh? Pasti ya. Pasti. Beda level, beda impian. Beda. Punya mimpinya A, ketika udah nyampe oh ternyata ini cuma salah satu, ibaratnya kalau kita main game apa ya, checkpoint ya. Oke. Kita cuma ada checkpoint untuk naik ke level berikutnya. Level berikutnya lebih susah nih, raja terakhirnya lebih susah. Jalanin lagi. Itu udah kayak perjalanan hidup tuh udah kayak apa ya? Kayak game, kayak film. Ada dramanya tapi skenarionya kita nggak tahu. Itu yang makanya gue tulis di buku gue, kalau hidup itu tuh bagai drama tanpa skenario, film tanpa skenario. Karena kita nggak tahu skenarionya kayak gimana. Yang bisa memutuskan skenarionya mau kayak gimana cuman kita sebagai pemain utamanya. Nah, lu mau kayak gimana film lu berakhir nanti? Improvise terus kita harus. Ya. Sutradaranya ada di atas sebenarnya. Dan dia ngebebasin kita mau acting kayak gimana. Mau acting kayak gimana? Lu end up lu mau jelek, end upnya mau bagus, your call. Dan gue nggak mau film yang gue perankan ini kan, karena FM kan fokus di film juga ya. Film betul. Gue nggak pengen film gue ini yang cuman sekali tayang ini menjadi end up yang nggak meraih piala Oscar, nggak meraih piala Citra, harus terbaik. Jadi gue ngebayangin kalau apa yang gue tonton ini adalah figur gue yang harus bagus mainnya. Jalan ceritanya harus bagus. Ya. Gue tuh ngikutin lo kan lama ya. Maksudnya gue ngeliatnya beda sebelum dan sesudah lu jadi penyelia halal itu. Emang beda ya? Apanya nih bedanya nih? Pandangan lo, cara bicara dan konten kan udah pasti beda. Banyak ilmu baru gitu. Tapi kalau buat lo sendiri sebenarnya selama sebulan itu tuh sama apa enggak sih? Sebenarnya sih nggak ada perbedaan sih. Nggak ada perbedaan. Gue ngerasanya gue nggak ada perbedaan. Cuman memang mungkin tahap hidup atau level hidup kita ada sesuatu yang secara sadar atau tidak sadar akan berubah tuh. Mulai dari pola pikir, kematangan kita dalam melakukan memilih satu jalan atau kebijakan, gimana cara kita bersikap. Itu dapetnya dari mana sih? Dari masalah tuh, masalah-masalah gue yang kemarin. Kan gue nggak bisa ceritain masalah hidup gue di sini. Iya, jangan lah. Gitu. Jadi drama nanti. Jadi drama. Yang jelas masalah gue sebelum yang lu bilang tadi penyelia halal itu memang di belakangnya ada masalah-masalah yang besar. Kayak contohnya ya mimpi gue di waktu itu gue podcast ya. Gue harus meng-lay off 8 karyawan gue yang memang mereka adalah teman-teman gue waktu itu. Ketika mereka jobless, gue suruh kerja sama gue, tapi at some point gue harus nge-lay off mereka karena gue sudah tidak ada kemampuan lagi untuk nge-build kondisi untuk mereka bisa tetap bekerja pada saat itu. Itu kan masalah buat gue. Iya. Gue jalanin itu bahan introspeksi juga. Terus ada masalah-masalah lagi, masalah rumah tangga segala macam yang gue tadi bilang, gue ceritakan kalau masalah itu datang tuh sebelum di eranya gua yang tadi penyelia halal itu tuh ngelakuin berikan, itu semuanya itu gua laluin semua. Laluin cara apa? Jalanin aja men, hidup lu pahit, jalanin. Buat lu belajar. Waktu itu kondisi masalah itu bener-bener amat sangat menguras energi.
Bener-bener yang gua nggak tahu kapan masalah gue ini akan selesai. Jadi setiap dari hari ke hari tuh bawaannya udah capek, udah draining. Yang bisa gue lakukan cuman ya udah, kalau memang masalah ini nggak bisa selesai dengan cepat, ketika gue tutup mata gitu ya, gue bangun masih masalah itu masih ada, at least gue melakukan apa yang harus gue lakukan, one step ke depan. Apa yang bisa gue lakukan, memperbaiki diri gue waktu itu. Apa yang gue perbaiki, apa ya yang Allah mau dari gue nih ketika gue dihantam begitu banyak masalah yang gue sampai bingung gue mau selesaiin masalah dulu yang mana nih. Oh ternyata saking banyaknya masalah, yang harus duluan gue selesain adalah masalah di diri gue sendiri. So I'm dealing with my problem. Gue dealing dengan masalah my anger management. Gue pemarah orangnya. Jadi gue belajar untuk handle rasa emosi itu, karena efeknya itu nggak baik untuk istri dan anak gue dan surrounded gue. Jadi gue di sisi situ. Terus juga gue belajar bagaimana caranya mendekatkan diri lagi ke Allah ya. Yang tadinya subuh cuman bangun ya udah menjelang matahari timbul, subuh hampir duha gitu. Subuh hampir 2. Coba deh subuh ketika azan, dari subuh ketika azan masih di rumah, oh coba deh subuhnya di masjid gitu. Karena waktu itu bener-bener kondisi yang gue gak bisa minta tolong sama siapapun. Gue gak bener-bener, gue ke teman cuman sabar ya yang sabar, ini pasti lewat kok, lu pasti akan naik kelas habis ini, lu pasti akan naik level. Iya gue percaya, tapi capek banget bro gitu. Kayaknya tuh, ngerti gak sih lu, kayak lu dada lu tuh kayak ditindih sama piano yang kayaknya lu bingung kapan mau selesai ini masalah gitu. Bener-bener lu pusing gak karuan. Yang larinya ya udah cuman ke Allah waktu itu. Ya sampai sekarang ya, maksudnya kondisi itu yang makanya gue tadi bilang fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, itu ayat pegangan gua. Itu sampai gue taruh di laptop gue tuh buat kalau gue lagi pusing baca itu. Udah, sama satu ayat lagi, mawadda karobuka wa makola. Gitu. Jadi Allah nggak akan ninggalin lu. Jadi lu harus percaya kalau ketika lu punya masalah, yakin kalau Allah nggak ninggalin gue. Allah pasti ada selalu buat gue. Cuman ini memang pelajaran yang harus gue laluin. Gitu. Ini memang step yang ketika lu minta sesuatu, mimpi apa, doa segala macam, ketika lu dapetin hal yang paling gak enak dalam hidup lu, ketika stres itu datang, segala masalah itu datang, percaya deh, garis finishnya udah di depan mata lu. Cuma tinggal lu mau sabar apa enggak, lu mau jalanin apa enggak. Itu gue sabar tuh, gue jalanin. Gue perbaikin segala sifat gue, hubungan gue ke istri, ke anak gue, ke orang tua gue, ke mertua gue, ke temen gue. Karena itu yang bisa gue lakukan pada saat itu. Gue lakukan terbaik deh apa yang bisa gue lakukan. Gue menjadi the best version of me saat itu. Karena ada sisi-sisi yang kita ngelihat, enggak gue baik-baik aja. Kan kita gitu ya, enggak gue baik-baik aja. Tapi ternyata dari sudut pandang orang lain, kita tuh bermasalah bro. Kita tuh problematik. Bedanya kita kalau diingetin, either kita menerima atau kita reject. Itu kan pilihannya. Nah gue pada sebelum gue rejection. Enggak, aku baik-baik aja. Merekanya aja yang gak ngerti jalan pikiran gue. Merekanya aja yang gak tahu apa yang gue mau. Merekanya aja yang gak ngerti. Merekanya aja yang kurang pinter. Gitu. Itu gue tuh dulu tuh. Ketika gue sadar itu hancur. Ternyata gue jahat banget ya sama orang-orang yang gue sayang ya. Lu minta maaf gak tuh sama mereka? Minta. Langsung ya? Langsung. Gue sadar gue salah. Gue minta maaf semuanya. Gue minta maaf ke istri gue. Gue minta maaf ke anak gue. Even anak gue umurnya masih 4-5 tahun waktu itu. Karena gue tahu karena efek dari itu ya jadinya membuat situasi jadi makin gak nyaman. Gue jahat ke orang tua gue, ke ibu gue. Gue ngerasa gue sayang sama ibu gue gitu. Tapi ternyata ada hal-hal yang gue jahat ya sama nyokap gue ya gitu. Kalau dipikir-pikir ya gitu, gue ngerasa kayak paling superior gitu. Gue anak laki-laki gitu. Gue ngerasa gue bebas melakukan sesuatu. Gue kepala rumah tangga, gue kepala keluarga. I'm build my own empire of business gitu ya. Tapi ternyata man, lo tuh gak ada apa-apanya gitu. Itu yang membuat gue sadar sih sampai sekarang. Mas, tadi kan saya juga ngelihat klip-klip ya. Nah, di situ kan ada satu momen di mana Mas Esa itu sebelum menikah, kan ada rentang waktu tuh antara lamaran sama menikah. Terus Mas Esa menyarankan sama istri untuk bersedekah, gitu, setengahnya gitu, setengah dari uang yang udah ada gitu. Padahal ada impian pengen pernikahan seperti apa gitu. Nah, penasaran aja sih kenapa waktu itu pengen sedekah gitu.
Oke, jadi sedekah ini menjadi pembahasan yang menarik ya buat di hidup gue. Bahkan gue ceritain satu chapter khusus di buku Bertumbuh Bermimpi gue tuh tentang sedekah, keajaiban sedekah. Jadi kenapa sedekah? Karena gue dalam perjalanan hidup gue beberapa kali bebas ya, ini orang bisa mengartikan ini sebagai salah atau enggak, tapi itu gue yakinin sebagai jalan untuk pencarian gue untuk menjadi lebih dekat ke Allah gitu ya, menjadi lebih religius lah. Gue suka ngetes. Ngetes tuh dalam konteks gue punya duit, gue sedekain aja gitu. Kali aja bisa dapat menjadi sesuatu yang lebih baik buat hidup gue. Beberapa kali gue tes itu. Mulai dari suruh dites nih, kalau kita punya duit di dompet biasanya sedekah tuh berapa sih? Kalau orang kan sering bilang biar sedikit yang penting ikhlas. Betul. Yang jadi pertanyaannya, kalau ikhlas ngapain sedikit? Kan gitu. Dibalikin lagi. Itu kan itu jawaban yang selalu ada di kepala gue. Nggak tahu itu ilmu dari mana ya. Biar sedikit yang penting ikhlas. Iya, tapi kalau ikhlas ngapain sedikit? Betul. Gitu. Nah, gue men-challenge diri gue untuk sedekah itu menjadi sebuah proses gue untuk belajar untuk men-challenge gue untuk sedekah. Kasih yang terbaik. Ada duit 2.000 lecek sama duit 20.000 yang bagus, mana yang akan dikeluarin duluan? Biasanya kan 2.000 yang lecek kan ya. Keluarin cobain 20.000 deh. Ada lagi level berikutnya, belajar lagi. Buka dompet, ada nominal paling kecil sama nominal paling besar. Kita cobain yang paling besar. Cobain. Nah, long story short, kenapa sedekah itu menjadi sebuah jalan buat gua? Karena ada beberapa fase. Gua mau nikah waktu itu, gue ceritain juga di reels gua di Instagram. Itu potongan yang ketika gue mau nikah nih, kan kita siapa sih nggak pengen nikah gitu ya? Yeah. Kita sebagai makhluk manusia normal pasti kan pengen nikah. Ada kondisi-kondisi yang emang kita kan juga duitnya dari mana ya? Nikah kan mahal ya? Enggak sih, nikah tuh murah. Menyelenggarakan pernikahan. Iya, resepsinya yang mahal, ya kan? Nikah mah murah. Nah, resepsi itu kita mau bikin yang intimate, apa yang keluarga kecil itu kan susah ya. Di gua ya. Iya. Keluarga gue keluarga besar. Istri gue anak tunggal. Nah, kebayang kan? Kalau udah anak tunggal ya satu-satunya dong. Yang namanya keinginan orang tuanya harus terakomodir di anaknya tersebut. Betul, ya kan? ya, betul. Nggak ada opsi lain gitu. Kalau gue berempat bersaudara, nyokap gue udah bilang, kalau mama terserah aja angkanya mau kayak gimana, karena kan anak tunggal. Kalau mama kan dari kakak udah masih ada 2 lagi, biarkanlah maunya apa. Nah, tapi ternyata nyokap gue bilang itu juga ambisinya juga besar juga. Cuman caranya soft ya. Iya, tetap ya, halo ma, I love you. Tetap gitu. Nah, kita kan nggak, maksudnya iya, kita pengen gue pengen pernikahan yang sederhana, yang budgetnya yang kita bisa alokasikan ke hal-hal yang lain. Semua generasi sekarang pasti pengennya begitu tuh. Nikahnya sederhana aja, jadi uangnya bisa dialokasikan. Mungkin bisa buat sebagian orang, tapi kalau keluarga besar kayak gue waktu itu nggak bisa. Apalagi di tengah kondisi yang gue juga pengen loh nyenengin bapak ibu gue, ngundang kerabatnya. Kalaupun cara membahagiakan gue itu lewat pernikahan gue, lewat acara resepsinya, ya gue lakuin walaupun duitnya belum ada di depan mata. Anyway, duitnya nggak ada. Jadi bulan Maret gue melamar istri gue dengan amat sangat romantis. Cielah. Di bulan Maret pada saat lagi ulang tahunnya tanggal 24. Udah ada nih mau ngelamar. Terus gue bilang ke bokap nyokap gue, oke, yuk sekarang kita ketemuin orang tua dari calon istri. Datang diminta, alhamdulillah dari orang tuanya nggak perlu ada lamaran-lamaran ketemu keluarga lagi lah, alhamdulillah irit budget. Ya kan, nggak perlu ada ketemu ini bapaknya, ini omnya, segala macam nggak perlu. Terus nikahnya mau kapan? Akhirnya tarik ke Desember. Nah dari Desember itu tuh gue ngitung kan, nih balik lagi kan ikhtiar dan tawakal kita. Gaji sebulan berapa, akomodasi, bensin, servis motor, lain-lain, jajan segala macam, nyisihin tuh udah maksimal tuh setengahnya. Jadi gaji gue bukan naik gaji gue ya. Gaji gue tuh waktu itu tuh cuma 7 juta. Nyisihin ada 3,5 juta. Dihitunglah Maret. Dari Maret nih, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti ada berapa tuh? Ada 9 ya? Ada 9 dikali ya itu 3,5. Lu dapet apaan? Bingung kan?
Istri juga ngecek juga, rekening kamu ada berapa? Hancur gimana ya? Gak ketemu nih. Akhirnya gue mikir lah, nekat kali ya, cari-cari. Udah pusing deh tuh. Akhirnya ada satu ayat yang emang Al-Baqarah ayat 284 kalau nggak salah. Koreksi gue kalau salah ya. Yang memang diminta untuk menginfakkan sebagian dari rezeki. Definisi sebagian gue adalah setengah kan. Nah gue kan nggak mau asal ya. Akhirnya gue coba cari deh dari ustadz-ustadz mana gitu yang tentang konsep sedekah ini. Terus ya udah tuh. Oh bener ya. Terus sahabat-sahabat Rasul juga dulu kayak Umar, Abu Bakar ketika dia diminta sama Rasul menginfakkan, yang paling total kan Abu Bakar ya, semuanya bahkan diinfakin sampai Rasul bilang sisihin lah buat keluarga. Aku tinggalkan untuk keluarga Allah dan Rasul. Iya makanya kan itu kan main adu-adu keren-kerenan kan tuh dekat-dekat kayak gitu kan. Infakin setengah. Ya karena konsep waktu itu waktu itu masih pacar kan, pacar gue untuk setengah, yakin nih. Kalau ditanya yakin gak yakin pasti ada rasa gak yakin. Tapi bismillah aja kita cobain akhirnya. Sedekahnya kemana? Ke orang tua. Fokusnya di orang tua dulu waktu itu. Kita bagi ke orang tua, keluarga-keluarga mana yang memang ngebutuhin, baru ke panti asuhan segala macam. Udah deh tuh. Dari situ entah gimana, posisi gue, jabatan gue waktu itu naik 2 kali di saat pemotongan karyawan. Jadi banyak teman-teman gue ini PHK, tapi gue malah naik jabatan 2 kali. Di rentang waktu menuju pernikahan maksudnya? Yes. Itu kita nggak bisa prediksi ya kejadian ke depan kayak gimana. Tiba-tiba ada kondisi begitu, perusahaan kantor gue layoff karyawan, ada beberapa teman gue ini PHK, gue malah naik jabatan, ngisi posisi-posisi yang kosong pada saat itu. Otomatis gaji gue naik kan, naik, satu. Terus juga dapat side job lagi. Tiba-tiba ada teman gue yang antah berantah, gue ada kerjaan nih buat lu bikin skrip. Mau nggak? Mau, gue mau nikah. Siapa? Mau bikin apa? Sepeda nih, olahraga downhill. Olahraga downhill apaan? Sepeda dari turun gunung segala macam. Olahraga apaan itu? Oke. Yang penting masuk aja dulu, ambil aja dulu opportunity kan. Istri gue juga karena memang pekerjaannya selain penyiar radio, nge-MC tuh banyak tuh langsung tak dapat. Kekumpul. Ada teman bokap dari mana ngasih duit dari saudara, kekumpul tuh. Sampai akhirnya acara tersebut berhasil diselenggarakan sesuai dengan apa yang kita impikan. Mungkin pada perjalanannya orang akan berpikir kan ada pro dan kontra. Kalau lo memang niat sedekah, jangan ngarepin duniawi, ya kan? Pasti ada orang ada komentar miring seperti itu. Sah-sah aja memang. Tapi kondisi gua, pembelaan gua adalah, gua kan niatnya ibadah ya. Menikah itu kan ibadah. Dan gue juga pengen nyenengin orang tua gue. Seperti yang tadi gue bilang, kalau memang jalannya seperti itu ya akan gue jalanin. Dan berikutnya, ketika memang harapan itu satu-satunya cuma datang dari Allah, dan memang kalaupun jawaban itu lewat sedekah, ya kenapa enggak? Urusan Allah mau gantinya kayak gimana kan urusan Allah, bukan urusan gue. Gue mau diganti dengan misalnya rezeki dibalasnya lewat uang, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya dibalas dengan hal-hal lain yang itu sudah lebih dari nilai uang, ya alhamdulillah. Lo tahu nggak? Gue tuh dapat satu tempat. Gue pengen pernikahan gue tuh garden party, outdoor. Dapat tempat restoran di daerah BSD. Gue cuma bayar 15 juta saat itu. Jadi nggak ada ongkos untuk charge sewa tempat, cuman beli makanan minimal 200 porsi. Yang kalau di nominalin sama gue boleh bawa makanan nggak dari luar? Boleh, kena charge berapa? Sekian ratus ribu, di total cuma 15 juta. Wow. Sedangkan itu tempat luas banget, bro. Ngundang berapa orang tuh? Di undangan 500. Yang datang lebih lah pasti. 2000. Jauh. Yang datang 2000. Kalau dipikir-pikir, sewa 15. Tadinya kan, tapi jangan ditutup sebagian ya, hanya sebagian ya, Mas, areanya yang dipakai. Oh oke, nggak apa-apa. Berarti saya masih ada tamu restoran lain, dari tamu lain mau datang. Tiba-tiba tamu gue membludak, ya ngapain juga orang datang. Jadi ujung-ujungnya gue full blocking kayaknya. Hebat sih. Itu kan rezeki ya. Itu kan rezeki. Dan orang-orang tuh yang bilang nggak boleh orang Allah yang janjiin. Oh, janjiin. Iya, Allah yang janjiin. Biasanya orang yang kayak gitu memang belum nyobain. Mungkin ya, belum nyobain. Jadi urusan apakah dibalas di dunia doang, di akhirat doang, itu balikin lagi ke Allah. Kalau gue cuman sedekah, ya berharap cuman Allah yang bisa ngebantuin dengan situasi dan kondisi gue. Dan gue kejadian sedekah itu nggak cuma sekali pas selesai nikah. Gue mau punya rumah, sedekah juga jawabannya. Gue nggak tahu gue mau dapat rumah dari mana. Hitung balik lagi, mau punya rumah nih. Gue ceritain juga di buku gue. Mau punya rumah, hitung rumah harganya udah makin gak kejangkau kan sekarang. Betul.
nekat lagi sama istri. Jadi dari sisa amplop angpau yang kami dapat, potong sana potong sini, sisalah sekian belas juta. Kita sedekahin yuk. Aku mau punya rumah. Waktu itu numpang. Jadi gue 2 tahun bolak-balik, seminggu di rumah orang tua, seminggu di rumah mertua. Jadi ketika hari Minggu gue packing. Anak gue stroller segala macam gue taruh di mobil juga mobil kantor, pindah ke rumah nyokap gue. Seminggu, Senin sampai Minggu tuh tinggal di sana. Balik lagi ke rumah mertua gue karena anak tunggal kan, kasihan orang tua mertua gue. Kalau nggak ada anak kan sepi kan. Pindah lagi. Begitu terus selama 2 tahun. Gue pengen punya rumah, capek rasanya. Gimana ya caranya punya rumah ya? Sedekah lagi aja yuk, sedekah lagi. Iya kayaknya cuma ini jawabannya. Ya udah sisihin. Kita ada rekening berapa tuh duit, cek sekian belas juta. Udah sedekahin aja setengah. Tapi buat vaksin anak gimana nih gitu kan? Udah ada lah rezekinya ada, bismillah gitu kan. Ya namanya punya anak udah lahir, sedekahin. Ketika udah sedekah, ikhtiar dan tawakal berjalan. Gak mungkin tiba-tiba datang orang nawarin rumah. Mungkin sih, tapi kayaknya chance itu kan besar kalau kita nyari kan. Gue cari. Pengen rumah yang kayak gimana? Yang satu bebas dari riba. Bebas dari riba karena gue gak pengen KPR konvensional waktu itu. Terus pengen yang terserah Allah di mana, yang penting dekat dari orang tua dan mertua. Jadi gak susah kalau mau nitip anak, mau ada kenapa-kenapa, orang tua lagi kenapa, gampang ngejarnya. Udah 2 itu aja tuh tujuan gue. Nyari, long story short, dapat rumah yang jaraknya cuman 10 menit naik motor dari rumah nyokap gue, tinggal lurus. Setengah jam ke rumah mertua gue. Dapat. Di tanah, di jalan yang masa kecil gue sering lewatin itu. Ternyata dibangun di situ ada developer syariah yang dapat saat itu. Ya udah. Nah ketika mau nyicilnya juga sedekah lagi supaya nutup tuh, bayar cicilan, bayar DP, kan besar ya DP-nya. Dibuat gua ya, atau buat orang lain, tapi buat gua tuh besar. Akhirnya jadi mau punya anak, udah berapa kali nyoba gitu, dengan berbagai, maaf ya bukannya jorok ya, dengan berbagai posisi. Harus posisi ini, buat yang nikah pasti tahu nih, harus posisi ini. Abis udah selesai harus apa, kayang lah, sikap lilin lah, apa segala macem. Aduh, macem-macem kan tuh. Buat yang nikah ya, buat yang belum nikah dulu dong. Cobain segala macam, nggak jadi. Akhirnya sedekah lagi aja deh biar cepet jadi. Mudah-mudahan Allah ya, anak kan rezeki kan, sedekah lagi langsung jadi, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya dibilang ya gue balikin lagi ke orang masing-masing. Kalau di gue sedekah tuh menjadi jalan gue untuk hijrah sebenarnya. Karena sholat kan kita kalau zaman kecil dipaksa ya. Jadi ya kan gue kayak mager banget sih nih kayak gitu. Tapi ketika sedekah, ketika dijawab total bener-bener gitu, jadinya oh ternyata ini ya esensi dari hidup tuh, menjalani hidup. Gimana kalau kita makin mendekatkan diri ke Sang Pencipta, ya jalan itu makin gampang. Nah itu yang berjalan sekarang. Itu gue implementasikan ke semua lini hidup gue, termasuk bisnis. Peran istri di mata Mas Esa gimana sih? Maksudnya apakah sering berantem kah, atau dengan Mas Esa yang dulunya pemarah gitu, terus istrinya ikut konfrontasi gitu atau gimana? Ini menarik ya kalau kita ngomongin istri itu. Ya istri gue tuh adalah salah satu makhluk paling spesial setelah ibu gue ya, yang bisa menerima segala hal buruk dan baik yang ada di diri gue. Istri gue nih memang dia tahu apa yang gue mau, tahu apa segala hal yang memang gue kurang. Dia menerima, tapi ada titik yang memang dia memberikan banyak pelajaran buat gue. Ada satu sisi yang dia juga sebagai supporting system gue. Jadi kalau kita selalu ngomong di balik laki-laki yang hebat ada perempuan di belakangnya, itu benar. Gue mengakui itu. Kenapa? Karena contohnya di Guresu deh. Gue sampai sekarang meyakini kalau Guresu itu bisa sampai di titik ini karena ada faktor X. Faktor X-nya itu adalah apa? Adalah istri gue. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan istri gue yang memang itu dia mau jalanin. Jadi gini, perjalanan ngomongin sedekah itu akhirnya menjadi salah satu pilar utama dari kehidupan berumah tangga gue. Jadi apapun yang kita mau lakukan, kita sedekahin aja deh. Kita mau apa-apa. Begitu pula dengan Guresu. Guresu tuh kayak gitu tuh. Jadi
contoh paling sederhananya ya gue cerita aja ya. Misalnya contoh, aku mau ngasih makan siang ke karyawan. Di gue kan, ya kan gajinya udah dikontrak sudah termasuk dengan makan siang. Gak apa-apa, ini dari aku aja. Oke. Bener dari kamu ya, karena memang perusahaan belum bisa nambahin lagi nih. Ya udah nggak apa-apa, sampai sekarang dia jalanin. Nice. Terus hal-hal lain deh, misalnya karyawan kan masih ada aja kondisi yang apa-apa yang selalu ya namanya ujian hidup ya, tiba-tiba ada ibunya sakit atau apa kayak gitu-gitu tuh. Ya udah kita bantu aja tanpa ngarepin. Terus juga ada hal-hal yang emang istri gue nih sebagai support system gue tuh bisa ngasih apa ya, bisa ngedukung dari titik-titik yang emang gue nggak bisa lengkapin itu. Ya misalnya itu personal touch dalam bisnis di Guresu itu tuh dia yang ngisi. Sedangkan gue dari urusan yang lebih terstruktural lah, organisasi segala macam bisnis yang udah lebih terhitung lah. Kalau dia tuh dari sisi yang X itu tadi tuh, yang nggak kelihatan yang di goib, orang, yang goib dia ngisi dari sisi situnya. Terus istri gue memberikan pelajaran yang amat sangat berharga buat gue sampai gue bisa akhirnya ada titik turning point gue untuk menjadi pribadi yang lebih baik waktu itu. Masalah-masalah rumah tangga akhirnya dia berani speak up. Dia menunjukkan sisi buruk yang tidak terlihat selama ini ke gua, yang selama ini dia sabar, selama ini dia pendem, akhirnya dia keluarin jebret. Itu membuat gua sadar. Itu membuat gua, ini titipannya Allah, istri gua sudah sebaik mungkin yang dititip. Kalau gua sia-siain, kalau gua zolim, gimana nanti gua pada saat lagi di akhirat ya, bisa disikat habis gua. Kayaknya ini memang titik gue harus berubah deh gitu. Di titik momen yang memang gue harus menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kalau lu tanya tadi Dre, istri gue tuh seperti apa ya, dia mengisi hampir sebagian besar dari cycle hidup gue sih. Dia yang menemani gue ketika gue dulu jadi pedagang bakso, masih pacaran waktu itu dia yang nemenin. Ketika nikah pun dia masih di sini. Ketika gue lagi turun naik karir gue, dia selalu ada. Sampai gue punya mimpi-mimpi apapun yang pengen gue capai ke depannya nih, gue selalu ceritain ke istri gue dan istri gue mensupport gue. Jadi buat lo yang single, pastikan lo memilih partner yang tepat yang memang bisa menjadi team up, team player, tag team lo untuk menjalani hidup, untuk mencapai apa yang lo inginkan secara bersama-sama ya. Kan tujuannya kan jannah ya, tujuannya kan pengennya surga. Tapi kan namanya rumah tangga pasti ada gejolaknya, pasti ada cobaan hidup, dan cobaan hidupnya kan gak main-main. Masing-masing orang banyak tuh cobaan hidupnya. Begitupun gua dicoba dengan berbagai macam sisi permasalahan rumah tangga yang sampai yang gue bilang tadi tuh kayak dada tuh sesak banget gak selesai karena masalah itu tuh sulit banget untuk diselesain. Nah itu salah satunya masalah rumah tangga. Gua gak tahu gimana caranya ngubah sampai gue sadar kalau masalah itu ternyata timbul dari diri gue sendiri. Dan itu jadinya ya istri gue ya amat sangat mensupport kehidupan gue sampai sekarang. Abis ini tayangin datang istri gue nih, datangnya enggak ya? Biasanya ada surprise. Ada surprise. Dipanggil. Ada istri gue datang gitu, enggak ya? Lo ngomong kayak tadi berharap istri lo ada tadi. Enggak, karena gue tahu istri gue lagi kerja. Tapi kan biasa acara-acara gitu kan. Oke, kita tampilkan sekarang istrinya datang gitu. Kita pengennya gitu sih. Kalau tahu lo bakal ngomong gini, gue siapin. Tapi gue gila sih. Lo gila sih. Lo gila. Gila lah. On a positive way ya tapi ya. Tapi satu yang gue kena banget tadi waktu lo bilang lo nggak bisa bergantung sama mood lo, nggak bisa lo ketika positif lo gerak, ketika lo nggak mood lo nggak gerak. Nggak bisa memang. Nggak bisa. Iya. Lo mau pilih apa? Kalau lo mau hidup lo, kalau lo diam hidup lo akan tetap berjalan. Kalau lo gerak hidup lo akan tetap berjalan. Jadi lu mau pilih mana sebenarnya? Pilihan itu kan ada dua. Yang namanya makhluk paling istimewa, salah satu makhluk istimewa Allah kan adalah waktu ya. Betul. Sampai di-mention di Al-Quran kan, wal asr kan. Jadinya satu surat sendiri ya. Satu surat sendiri demi masa. Itu kan bukti kalau misalnya waktu ini adalah makhluk yang spesial di mata Allah. Nah gimana caranya ketika lu punya waktu yang dikasih di dalam hidup lu, dan lu tidak memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Dan waktu itu kan juga dihisap. Itu di saat itu memang gue sadar kalau gue nungguin motivasi itu datang, ya waktu gue akan terus habis. Waktu kan jalan terus, dia akan terus, gue jalan terus men, gue keep on moving nih. Lo akan di situ aja bebas pilihan lo. Lo kan
Lu mau diam, lu mau apa? Netflix and chill gitu misalnya, it's okay, nggak apa-apa. Ya kalau memang ada waktunya, tapi jangan kebablasan. Atau lu mau scrolling TikTok mulai dari joget pargoy sampai joget-joget lainnya, ya it's okay gitu. Tapi kan ada time limitnya. Lu ada waktu yang harus lu kejar. Nah itu makanya itu pun proses juga nggak mudah, bro. Jadi ada proses belajarnya yang males itu juga ada. Gue nggak ada yang tiba-tiba woi oke harus komitmen segala macam, enggak. Sampai detik ini juga masih naik turun. Tapi gue selalu percaya tujuan gue ada di mana. Kalau gue nggak gerak, gue nggak akan dapetin. Makanya diundang sama Bayu nih ke sini. Mager nggak sih? Mager sih, tapi gerak aja deh. Karena Allah udah menjamin kok rezeki kita ketika kita bergerak. Ya udah gerak aja terus. Nah gue itu selalu gue ceritain ke istri gue juga gitu. Gerak aja terus, gerak. Kita mau ada duitnya, mau enggak, gerak aja dulu. Kalau ngomong memang rezeki itu kan gak cuma melulu ngomongin duit ya. Gitu. Kita bisa ketemu, kita bisa saling sharing. Ini kan juga part dari rezeki juga. Oke, terima kasih Mas Esa untuk wejangannya. Wah lo wejangan, enggak lah. Untuk sharing-sharingnya di hari ini. Sharing aja, ngobrol. Ya mudah-mudahan segala apa yang gue ceritakan itu true story ya. Mungkin kalau yang misalnya masih mikir nggak mungkin ya, gue berusaha untuk seterbuka mungkin dengan apa yang masalah atau cobaan atau segala achievement yang gue dapet. Ya makanya itu gue sering ceritain juga di media sosial gue supaya ya orang percaya kalau manusia nggak bisa berjalan dengan sendirinya gitu. Lu nggak akan bisa berusaha kalau nggak ada sesuatu zat yang paling sempurna, yang paling besar, yang akan nge-guidance lu, yang akan ngebimbing lu, yang akan ngebawa ke jalan yang memang lu cita-citakan. Nggak ada. Dan itu yang menjadi tujuan hidup gue sekarang, my purpose of life, sharing my knowledge, sharing my experience dengan apa yang terjadi. Yang mudah-mudahan ya dengan cerita di Makin Kenal ini bisa menjadi membawa manfaat buat kita semua. Amin. Ya, itu tujuan pertamanya. Iya memang. Tujuan keduanya apa? Nggak ada. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton podcast FMM Makin Kenal. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Dan juga buat teman-teman yang ingin merekomendasikan narasumber, boleh share di komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Say.